ingin mengulang beberapa materi, pas utamanya juga mungkin materi yang bukan bagian saya, mungkin bagian Pak Satrio. Saya sedikit mengulang sedikit saja, dan ada beberapa dari materi tersebut yang bisa jadi masuk ke dalam UTS. Dan teman-teman sekalian, yang bisa jadi yang saya sampaikan ini adalah bisa jadi jawaban yang diinginkan, bisa jadi juga adalah referensi teman-teman sesuai dengan nalarnya dan kemampuan masing-masing. Jadi harap didengarkan, dan bisa jadi juga tidak saya tulis di materi tapi saya ucapkan. Jadi mohon untuk diikuti, dan bahkan kalau mau dikritisi ya silahkan. Oke, izin saya mulai dulu. Nah, setelah nanti kita membahas kisi-kisi, kita lanjut ke materi yang memang harusnya hari ini adalah pembahasan TCMS, yaitu Train Control and Monitoring System. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat ya di layarnya teman-teman. Oke, ya materinya saya namakan refreshment. Jadi bukan berarti soal UTS yang dibocorkan, tapi ya refreshment. Artinya ketika teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini, ya insya Allah sih aman lah UTS-nya ya. Jadi ada beberapa yang keluar di UTS, bisa jadi ada juga yang ya hanya referensi untuk kebutuhan teman-teman nanti di materi setelah UTS ini. Nah, yang pertama itu adalah aplikasi kendali motor traksi. Memang sebelumnya itu eh, perhitungan performansi diletakkan di awal sebelum masuk ke motor traksi, sehingga eh, ketika ada perhitungan apa hubungannya dari performansi ke kendali motor traksi itu sebetulnya berhubungan. Tapi karena saat ini di switch, jadi lebih dahulu ke aplikasi motor traksinya, nanti setelah UTS ada pembahasan secara detail terkait performansinya. Dan memang ketika saya lihat rencana pengajarannya juga cukup kompleks, sehingga mungkin di pembahasan hari ini saya hanya eh, memberikan contoh yang sangat simpel, yang nantinya pasti teman-teman bisa mengembangkannya lagi. Tapi dari sini yang poin yang saya tekankan adalah aplikasi kendali motor traksinya. Nah, ini adalah yang pertama. Sebetulnya teman-teman nanti bisa memanfaatkan ilmu fisika dasar ya. Kalau nggak salah saya sih fisika dasar SMA. Mungkin ya kalau di kuliah ada lagi, yang sub materinya itu sebutannya adalah kinematika dan dinamika. Yang prinsip dasarnya adalah eh, mengenai bagaimana sebuah kendaraan itu bisa bergerak, karena kendaraan yang bergerak itu dibahasnya dengan menggunakan konsep kinematika dan dinamika. Makanya saya akan bahas di sini. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu ketahui ya, eh, kendaraan listrik ataupun kendaraan apapun termasuk kereta, prinsipnya kendaraan itu memiliki massa. Karena kendaraan itu memiliki massa, untuk bisa menggerakkan eh, benda atau kendaraan tersebut dengan nilai akselerasi yang ditentukan, nah, maka butuh berapa nilai gayanya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kami sebagai manufaktur kereta memiliki inputan dari customer, yaitu nilai A.
Saya bahas secara perlahan ya. Nah, jadi sebetulnya customer itu memberikan requirement berupa akselerasi ini ya, nilai A ini. Nah, nilai akselerasi ini akan kita hitung untuk bisa mengetahui seberapa besar eh, kebutuhan sistem propulsi yang cocok untuk permintaan customer kita, yaitu tentang akselerasi. Nah, lalu sebetulnya dari mana customer kita itu tahu nilai akselerasi ini? Ya pasti didapat dari eh, kebutuhan akan timetable-nya atau kebutuhan akan perubahan-perubahan yang ada pada operasional. Ya, jadi kalau nanti teman-teman semakin kepo, kenapa customer itulah yang membutuhkan dan mensyaratkan nilai A ini, karena customer itu yang menghitung dengan eh, dengan pola operasi pola operasi yang sudah dibuat dan sudah direncanakan oleh customer, maka butuh nilai akselerasi berapa, ya seperti itu. Dan yang poin kedua adalah yang teman-teman perlu cermati ya, akselerasi ini tidak bisa terus-terusan nilainya konstan. Ketika nilai akselerasi ini terus konstan sampai kecepatan tertinggi, efeknya adalah masuk ke titik yang namanya kebutuhan daya. Yang pastinya daya tersebut dilimit atau dibatasi oleh yang namanya substation kalau pada KRL. Kalau pada mobil adalah baterai, misalnya mobil listrik ya, baterai. Kalau pada mobil bensin ya engine itu sendiri. Jadi teman-teman perlu ketahui pattern atau sebuah formulasi pemberian gaya itu adalah gayanya konstan atau akselerasinya konstan ya, seperti ini, konstan. Tapi di satu titik tertentu dia harus dilemahkan seperti ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena ada parameter yang namanya daya. Jadi kalau teman-teman lihat sesuai dengan persamaan eh, daya itu kan adalah P sama dengan F dikali V. Ya, sebenarnya sesimpel ini aja ya yang teman-teman nanti perlu ketahui. Nah, karena daya itu adalah memiliki eh, apa namanya variabel ya, variabel V, maka dengan gaya yang konstan dia akan naik terus nilainya daya tersebut. Jadi ketika kecepatan nol, ya dayanya nih yang warna hijau ya. Nah, dayanya itu nol ya di sini. Tapi seiring berjalannya kecepatan, nambah ya kecepatannya, maka daya yang diserap atau daya yang diberikan oleh baterai atau dari catenary atau dari engine itu seperti ini ya teman-teman. Oke, gini. Nah, seperti ini sampai di titik ini ya, sampai di titik yang namanya weakening point, dia akan konstan. Itulah kenapa sebutannya di area ini sebutannya Pmax. Itu ya. Nah, jadi dari sini memang nilai akselerasi tadi dibutuhkan dan di-requirementkan oleh customer, tapi customer juga perlu tahu ada batas maksimum. Kalau daya itu mau sebesar-besarnya, maka mereka juga harus menyiapkan substation yang besar juga. Kan prinsipnya seperti itu ya. Atau ketika dayanya besar, maka engine kan harus besar. Ketika engine itu ukurannya besar sekali, maka mau nggak mau ruang penumpang yang tadinya bisa diisi oleh penumpang, maka harus diisi oleh engine, sehingga kan ada keterbatasan.
Nah, dari situlah mereka membatasi nilai akselerasi sampai nilai weakening point tertentu. Seperti itu. Jadi, teman-teman sekarang tahu ya, ada batasan. Tidak bisa akselerasi itu selalu nilainya konstan. Dengan menggunakan persamaan F sama dengan M kali A, yang ini ya, F sama dengan M kali A, akselerasi itu sebenarnya sebanding dengan F. Ya, karena massa itu kan tidak bisa dibohongi. Karena massa itu adalah sebuah variabel yang memang menjadi beban ketika kendaraan itu bergerak. Sehingga dari sini, eh, ketika kita sudah mendapat nilai akselerasi dari customer, kita perlu hitung berapa nilai gayanya. Oke. Dari sini, anggaplah diketahui ya, pertama, berat kereta atau berat kendaraan tadi 5 ton. Ini contoh saja ya, teman-teman. Lalu nilai akselerasi yang di requirementkan oleh customer, nilainya adalah ya sebagai contoh 1,5 meter per second kuadrat. Dengan nilai akselerasi konstan ini bertahan hanya sampai di 30 km per jam. Seperti itu. Ya. Nah, dari sini ya, teman-teman nanti perlu ketahui berapa sih gaya konstannya. Ya udah, tinggal kalikan saja gaya sama dengan massa dikali akselerasi. Lalu didapat hitung-hitung, didapat nilainya 7,5 kilonewton. Karena sudah ketemu 7,5 kilonewton, lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa daya maksimumnya sih? Nah, daya maksimumnya teman-teman bisa hitung dengan persamaan dinamika standar ya, seperti ini. Daya sama dengan gaya dikali kecepatan. Cuma teman-teman perlu ketahui satuannya adalah meter per second, sehingga ketika informasi itu adalah dalam kilometer per jam, kita ubah dulu ke meter per second dengan dibagi 3,6. Ya, jadi 3,6-nya dari mana? Dari perubahan satuan. Lalu dapatlah 62,5 kW. Oke ya. Jadi dari sini teman-teman sudah mengetahui daya yang dibutuhkan ketika kendaraan ini harus bergerak itu adalah sebesar 62,5 kW. Lalu berikutnya yang teman-teman perlu ketahui adalah ketika gaya tadi dibutuhkan, misalkan sebesar 7,5 kN ini adalah gaya linear atau gaya lurus. Nah, ini gaya lurus itu ini ya, gaya translasi. Dan yang perlu teman-teman ketahui, siapa yang memberikan gaya ini? Nah, itu diberikannya pasti oleh roda. Nah, roda itu ini ya. Nah, roda, nah teman-teman sekarang lihat ke sini, sebelah kanan. Konfigurasi roda, baik itu di motor apapun ya, dia pasti terhubung sama gearbox. Sehingga pasti secara susunan apa namanya sistem propulsi pasti dari inverter atau dari ya power converter ya menuju ke motor traksi dan gearbox baru terhubung ke roda. Ini berlaku di kereta, berlaku di mobil, bahkan sepeda sekalipun ya atau bahkan motor listrik sekalipun. Jadi dari sini teman-teman perlu ketahui gaya linear itu kan arahnya seperti ini ya. Nah, ini dipenuhi oleh gaya torsi atau gaya momen gaya. Momen gaya itu adalah gaya yang bersifat berputar seperti ini. Nah, ini disebutnya torsi, tapi torsi roda ya. Torsi roda, enaknya ya. Torsi roda, saya sebut aja TR. Nah, persamaan hubungan antara gaya dengan torsi itu dijembatani oleh jari-jari. Sehingga ini kan diketahui ya, jari-jarinya 405 mm dan ini bisa apapun ya. Anggap kalau misalkan nanti teman-teman mau menghitung kebutuhannya untuk mobil,
Untuk bis ya, itu silahkan diganti sesuai sama nilai jari-jari rodanya. Lalu gearbox rasionya juga pasti diketahui. Sehingga dari sini, teman-teman bisa lihat torsi rodanya adalah gaya dikali jari-jari. Dan teman-teman perlu ketahui, ini kan kilonewton, ini ketemu milimeter. Jadi ya saling meniadakan. Karena normalnya adalah newton dikali meter. Tapi karena ini sudah kilo, dan ini mili, ya kan 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 jadi 1. Jadi ya langsung kalikan saja. Nah, hasilnya adalah 3037,5 Newton meter. Jadi nilai ini adalah nilai torsi roda ya. Lalu roda ini siapa yang memutar? Pasti motor traksi. Dan itu motor traksi ini terhubung dengan gearbox sehingga biasanya torsi ini sudah di boost dalam arti sudah diperkuat dengan rasio gearbox. Nah, rasio gearboxnya adalah 1:3,5. Jadi sebenarnya torsi di motor itu tidak sebesar ini, tapi diperkuat sama eh, gearbox sehingga nilai torsi motor ini ya adalah torsi roda dibagi Q rasio. Hasilnya adalah ini. Oke, itu simple ya. Jadi nanti teman-teman perlu ketahuinya adalah eh, hubungannya ya. Jadi di sini ada torsi motor M ya, M aja deh. Torsi motor. Nah, torsi motornya adalah ini 867. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah ketahui butuh berapa sih torsinya itu dari sini. Lalu yang berikutnya adalah anggaplah motor ini menggunakan motor DC. Nah, pakai motor DC dan biasanya diketahui nominal arus field-nya sesuai sama teori yang beberapa waktu lalu kita bahas. Nah, arus field-nya itu adalah 10 ampere atau bisa berapapun tergantung jenisnya ya. Nah, biasanya yang dikendalikan utamanya adalah di arus armatur biasanya ya. Dengan nilai konstanta mekanik 2,85. Nah, ini nanti teman-teman silahkan buka kembali materinya. Lalu berapa sih arus yang dibutuhkan? Nah, masukin aja langsung. Ini kalau nggak salah ya, seingat saya persamaannya langsung seperti ini. Hubungannya torsi adalah IF kali IA tapi dikali dengan konstanta mekanik. Lalu berapa besarnya IA? Ya tinggal kalian atur aja persamaannya sehingga didapatlah nilainya 30,45. Itu. Jadi yang mau saya bahas adalah aplikasinya, tapi karena basic performansinya kemarin belum sempat dibahas ya. Jadi ini saya bahas sedikit. Yang penting teman-teman tahu tiki-takahnya dalam menghitung sebuah performansi kendaraan. Apapun berlaku hukum fisika ini. Paling nanti ketika nanti teman-teman masuk setelah UTS, ada tambahan yang namanya running resistance ini ya. Nah, nanti gimana caranya ngitung running resistance, hubungannya dengan kecepatan maksimum, nah itu akan teman-teman dapatkan setelah UTS. Nah, poin yang ada di sini adalah berapa sih besar arusnya, karena kan pembahasannya adalah motor traksi. Nah, motor traksi itu ternyata memiliki hubungan persamaan seperti ini, dan masing-masing jenis motor traksi memiliki persamaan torsi yang berbeda-beda. Dan itu kalau teman-teman cari di Google, semuanya sudah memberikan nilai-nilainya atau rumus-rumusnya ya. Tapi di sini adalah hubungannya. Oke, itu yang pertama, saya rasa sih bisa ya untuk dipahami. Dan juga nanti teman-teman perlu ketahui juga, biasanya tantangannya pada kereta adalah jumlah motor traksinya tidak satu, tapi sangat banyak. Bisa jadi 16, bisa jadi 24, bisa jadi ya tergantung dari kebutuhan eh, performansinya. Iya, karena di dalam kereta itu ada tambahan batasan. Nanti akan teman-teman pelajari itu namanya ADC. ADC itu apa ya simbolnya saya lupa lagi. Nah, simbolnya itu adalah alfa apa ya? Bisa jadi saya keliru ya. Tapi di sini ada batasan limitnya,
yaitu di angka 0,18. Nah, ADC ini adalah batasan seberapa besar roda ini bisa memberikan gaya. Kenapa di kereta itu dibatasi? Karena kereta itu uniknya rodanya memiliki material besi dan lintasannya juga memiliki material besi. Sehingga ketika besi ketemu besi, koefisien geseknya sebetulnya sangat kecil. Ada plus minusnya. Koefisien gesek yang kecil itu bisa menurunkan nilai resistansi running resistance-nya. Tapi juga punya kelemahan, yaitu namanya kita berjalan, pasti kita membutuhkan gaya gesek. Karena kalau nggak ada gaya gesek, kita kepleset. Seperti itu ya. Nah, definisi kepleset ini, sebutannya kalau pada kereta atau pada roda atau segala macam namanya slip. Nah, ADC ini menyatakan batas dia slipnya. Ketika roda ini gayanya terlalu besar, maka dia akan berpotensi slip. Sehingga bagaimana cara menurunkannya adalah dengan menambah jumlah roda yang bisa bergerak atau kita sebut dengan driven axle. Jadi bisa jadi yang tadinya pada mobil motornya satu, kalau kereta bisa jadi motornya dua atau bahkan empat atau bahkan 16, bisa juga 48. Ya tergantung ya. Kombinasi itu sangat-sangat dinamis. Seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait, atau yang pertama ini teman-teman ada yang ingin bertanya dulu? Silahkan sebelum nanti kejauhan. Silahkan teman-teman, kalau nggak ada, eh, saya lanjutkan. Kalau ada silahkan raise hand ya. Sepertinya tidak ada, Pak. Sudah ada ya? Ya, sudah. Eh, karena insya Allah sih mudah ya. Yang berikutnya adalah eh, terkait sistem tegangan elektrifikasi. Saya juga lupa kemarin apakah yang memberikan Pak Satrio atau dari saya ya. Tapi prinsipnya ini saya berikan apa namanya ya, jurnal ya. Ini ada nilai jurnal yang teman-teman perlu ketahui. Sebetulnya yang pertama ya, ininya malah di belakang. Yang pertama, poin-poin yang teman-teman perlu ketahui dan nanti harapannya bisa di eh, bisa dicerna maksudnya dan bisa dicerna juga eh, nalarnya, secara nalarnya, sehingga nanti teman-teman ketika ditanya kondisi tentang apa itu kapan kita menggunakan sistem AC dan kapan kita menggunakan sistemnya DC, nah itu pada prinsipnya adalah yang pertama ya, secara praktis dan tiap negara bisa jadi berbeda-beda. Jadi transmisi itu biasanya memiliki nilai efisien. Bahasa efisien di sini adalah bukan hanya dari segi elektrik ya teman-teman, tapi dari sisi eh, cost juga. Jadi biasanya mudahnya eh, kita memahami bahwa efisiensi transmisi adalah 1 kV per kilometer. Artinya apa? Ketika teman-teman memiliki substation, memiliki sistem tegangan yang menggunakan substation, eh, ketika nilai tegangan tersebut 1 kV, maka secara tidak langsung dalam jarak 1 km teman-teman harus memiliki substation. Seperti itu. Sehingga itulah kenapa sistem transmisi, baik itu eh, apa namanya, yang mengantarkan listrik antar provinsi, antar kota, ataupun yang mendistribusikannya di dalam kota, itu memiliki nilai-nilai
yang unik dan khusus ya. Salah satunya adalah kenapa sistem transmisi itu menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Karena pada prinsipnya dengan menggunakan persamaan elektronika dasar ya, eh, yaitu P atau daya yang hilang sepanjang transmisi itu adalah sebesar I kuadrat dikali resistansi ya. Ini prinsip pertama. Lalu karena eh, nilai ini adalah nilai yang sebetulnya memang bergantung sama resistansi, di mana nilai resistansi ini kan adalah rho dikali L per A. Jadi sebenarnya tergantung dengan luas penampang. Nah, karena tergantungnya sama luas penampang, maka kalau kita mau mendeliver arus yang lebih besar, maka nilai resistansi jaringannya harus sangat kecil. Di mana arus yang sangat kecil ini butuh luas penampang yang sangat besar. Di mana luas penampang yang sangat besar ini pastinya hubungannya langsung ke cost. Bisa aja nanti kawat transmisinya dibuat besar sekali, tapi itu sangat tidak efisien secara cost-nya. Dan dari sini didapatlah nilai yang mudah untuk kita ingat adalah 1 kV per kilometer. Jadi kalau misalkan 150 kV transmisi listrik, itu setiap 150 km akan ada substation untuk penyulang kembali atau untuk bisa memperbaiki kembali tegangan yang turun atau daya yang turun akibat adanya loss di dalam sistem transmisi. Jadi kesimpulan dasarnya adalah bergantung pada jarak. Yang pertama adalah bergantung dengan jaraknya. Semakin tinggi tegangannya, maka semakin efisien secara cost-nya. Dan semakin tinggi tegangan juga, maka sistem yang ada yang digunakan, misalkan dia memiliki, ya, apakah menginginkan sistem AC ataupun DC khususnya pada kereta, itulah yang menjadi sebuah pilihannya. Salah satunya kenapa kereta cepat itu menggunakan 25 kV, itu karena dengan jarak yang segitu jauhnya, teman-teman bisa bayangkan kalau setiap substation, setiap berapa kilometer membutuhkan substation, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan elektrifikasi tersebut terlalu besar dayanya dan terlalu kompleks. Sehingga dibutuhkanlah tegangan sebesar 25 kV atau 20 kV ya. Dan kenapa pertanyaannya ya? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus AC? Apakah tidak bisa DC? Nah, itu juga sebuah pertanyaan besar yang nanti teman-teman bisa jelaskan. Kenapa tidak DC? Nah, pernyataan tersebut dijawab oleh poin nomor 2 ini. Semikonduktor dengan daya yang setinggi ini, daya kereta kan tinggi ya, besar, nilainya ya sampai megawatt. Nah, secara komersil dan robust itu tertingginya adalah 6,5 kV. Yang harus teman-teman ketahui. Sehingga ketika sistem itu adalah 25 kV DC, secara tidak langsung teman-teman harus memiliki dioda yang mampu menahan tegangan sampai 25 kV untuk bisa menjadikan dia DC. Itu ya, yang pertama itu. Kenapa itu tidak memungkinkan? Sebenarnya bisa saja, tapi secara robustness atau secara kehandalan sistem masih belum handal. Jadi secara komersil diperjual di pasar yang ada di internasional itu hanya tertinggi di nilai 6,5 kV. Nah,
Anggaplah ketika tegangan tersebut sudah DC, tetap kita untuk menurunkan kembali tegangan tersebut ke kereta butuh semikonduktor, sehingga eh, hal yang tadinya terlihat simpel jadi kompleks. Jadi kenapa menggunakannya tegangan AC? Karena dijawab di poin nomor 3. Perubahan tegangan AC ini tidak memerlukan semikonduktor, hanya trafonya saja. Jadi ketika kita menggunakan sistem AC, secara alamiah dihubungkan ke trafo, lalu kita tinggal mainkan perbandingan belitan trafo tadi, sudah bisa menghasilkan tegangan rendah. Lain halnya dengan DC. Kalau DC itu dia membutuhkan semikonduktor dan membutuhkan trafo dengan frekuensi tinggi untuk bisa menurunkan ketegangan DC yang dibutuhkan, dan itu sangat kompleks sekali. Jadi secara jawaban, teman-teman bisa menceritakan hal tersebut, dan jika memiliki jawaban-jawaban yang lebih mendukung, bisa jadi pernyataan saya saat ini kurang, tapi bisa dikuatkan oleh hasil belajarnya teman-teman nanti. Lalu ini ada tambahan yang saya perlu berikan, dan ini adalah hasil studi praktis yang dilakukan oleh Dr. Kenneth James tahun 2011 dari California, menyatakan bahwa mereka membandingkan sebuah nilai sistem elektrifikasi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat pembandingnya adalah 25 kV catenary, 1500 volt DC catenary, 600 volt DC catenary, dan 600 volt DC melalui third rail. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat secara pendistribution sistemnya 25 kV menggunakan light conductors. Artinya membutuhkan konduktor yang kecil saja, di mana current capacity-nya hanya 600 ampere, kecil ya. Sedangkan yang lainnya, teman-teman bisa lihat ada di 1500 ampere, 1800 ampere. Artinya nilai itu besar sekali. Nah, dari sini karena kapasitas arus tadi, maka size-nya substation itu terlimit. Ya. Tapi karena tegangan ini sangat tinggi, maka size-nya substation adalah di 20 MVA. Ini sama warnanya ya. Nah, kelihatan nih. Oh, warna hitam. Nah, 20 MVA dan untuk 1500 volt DC ada di 1 megawatt. Nah, ini nilainya memang relatif sama ya, antara 1500 dengan 600. Lalu dari sini, apalagi yang teman-teman perlu ketahui adalah distance. Dengan menggunakan 25 kV AC, ternyata substation ini hanya dibutuhkan, bukan hanya dibutuhkan ya, mampu memiliki jarak antar substation sejauh 20 miles. Sedangkan yang lainnya hanya 3 miles dan 1 mile saja. Nah, dari sini, berapa quantity substation dalam 50 miles ya. Ini sebenarnya tinggal dimainkan menggunakan hitungan saja. Kalau untuk 25 kV hanya membutuhkan 3, sedangkan yang 1500 ada 16 dan 600 volt DC ada 50. Teman-teman sudah bisa membayangkan nilainya ya, besar dan banyaknya, teman-teman bisa membandingkan. Memang, nah ini pernyataan berikutnya. Memang harga, ya teman-teman lihat di sini, harga dalam satu substationnya, jelas nggak ya? Ya lumayan jelas. Harga per substationnya
karena dayanya besar ya. Karena dayanya besar, maka sekali pembuatan 2,2 ini jatuhnya miliar ya, karena kilo mega mega ya, miliar dolar. Dan karena dayanya kecil, yang 1500 dan 600 volt DC memang lebih murah, jauh ya lebih murah. Tapi secara quantity substation, dengan mengalihkan, ini hasilnya 6,6 dan ini menghasilkan 12,8, dan ketika 600 volt DC menggunakan 25 miliar dolar. Artinya apa di sini? Teman-teman bisa mengetahui secara harga itu luar biasa mahal untuk menggunakan sistem tegangan rendah. Nah, dari sini secara harga, yang ini apa ya? Saya lupa. Ini harga, yang ini substation, ya. Yang ini harga transmisinya. Jadi secara harga transmisinya sejauh 50 miles off-road itu membutuhkan 400 juta dolar. Sedangkan yang 1500 sebesar ini, dan yang 600 volt 500. Dan yang tertrail lebih mahal lagi karena ada biaya. Tertrail itu kan bukan menggunakan kabel, tapi menggunakan tembaga yang sangat besar. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semakin jauh semakin mahal. Sehingga ketika disimpulkan, total cost sejauh 50 miles itu adalah 48,6. Ini anggaplah base-nya, yang 1500 adalah 1,2 kali base-nya, yang 600 volt DC catenary 1,6, yang 600 volt adalah 1,8 kalinya. Nah, dari sini kelihatan kan, ketika nanti teman-teman mendesain sebuah jaringan elektrifikasi, semakin jauh ya teman-teman butuh tegangan yang lebih tinggi. Semakin dekat atau semakin sifatnya adalah distribusi, yaitu di perkotaan seperti metro atau tram, itu memang hanya membutuhkan jarak yang kecil, sehingga jarak yang pendek, sehingga gunakanlah tegangan yang rendah. Nah, dari sini lebih mudah lagi teman-teman pahami. Di sini ada grafik biaya pembangunan elektrifikasi tiap-tiap tegangan bergantung dengan jaraknya. Nah, teman-teman lihat di sini untuk yang 600 volt DC, karena dia substationnya tiap berapa dia? Tiap 1 mile, nah maka karena setiap 1 mile makanya biayanya naik ya linear ya, dan ini semakin tinggi. Nah, untuk yang 1500 karena dia substationnya tiap 3 miles, jadi setiap 3 mile dia ada tambahan ya. Setiap 3 mile ada tambahan, setiap 3 mile ada tambahan, setiap 3 mile ada tambahan, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang 25 kV, nah dia secara biaya awal sudah tinggi ya di sini. Tapi secara per kilometernya jauh lebih murah. Lalu ada penambahan biaya lagi untuk substation baru di 20 miles. Walaupun sekali nambahnya tinggi, tapi lama-kelamaan, teman-teman bisa lihat ya di sini, lama-kelamaan akan terbalap harganya oleh 1500. Jadi semakin jauh, sebetulnya yang warna biru ini semakin murah. Nah, monggo. Jadi nanti teman-teman silahkan pahami kapan kita pakai yang low voltage ya, kapan kita pakai yang high voltage. Ada titik di mana
lebih murah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada titik di mana lebih murah low voltage, ada titik di mana high voltage dan low voltage ketemu, ada titik di mana ya lebih murah yang high voltage. Oke, dari sini sudah terbayang dan ini adalah eh, tambahan materi untuk teman-teman supaya semakin luas pemahamannya ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Harusnya ini tadi di awal saya lupa di geser. Itu lalu yang berikutnya adalah penggunaan power converter. Nah, untuk penggunaan power converter eh, yang pertama yang perlu saya sampaikan ada beberapa jenis power converter seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang paling umum kita ketahui dan kita pelajari itu namanya memang DC-DC converter. Nah, DC-DC converter ini secara fungsi memang mengubah nilai DC ke nilai DC lainnya. Dan di kereta itu masih digunakan untuk mengendalikan motor traksi DC. Lalu untuk eh, AC ke DC menggunakan rectifier ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah dioda rectifier dan yang kedua itu adalah PWM rectifier. Nah, prinsip dasar yang paling mudah dipahami adalah untuk dioda rectifier mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC tapi tidak dapat dikendalikan. Nah, ini ya, tidak dapat dikendalikan. Nah, biasanya di mana digunakannya pada KRDE karena prinsipnya kan alternator itu tegangannya AC 3 fasa dan itu diubah menjadi DC menggunakan dioda rectifier saja. Dan pada zaman dulu sebelum ditemukannya PWM rectifier, maka tegangan AC dari catenary yang sudah diturunkan oleh transformer dirubah menjadi DC itu menggunakan dioda rectifier. Walaupun makin ke sini makin berubah ya, jadi thyristor rectifier dan paling baru adalah PWM rectifier. Nah, ini adalah yang berikutnya kan PWM rectifier ini dapat dikendalikan nilai tegangannya dan utamanya adalah arah dayanya. Jadi dengan menggunakan PWM rectifier bukan hanya dapat dimainkan tegangannya tapi juga bisa dimungkinkan sistem catenary AC ini melakukan regenerative braking. Jadi bisa arah alirannya dari kiri ke kanan atau dari sumber ke beban ataupun sebaliknya dari beban kembali ke sumber ketika regenerative braking. Lalu DC to AC inverter, nah ini adalah mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang dapat dikendalikan. Pastinya ya dapat dikendalikan. Nah ini untuk pengendali motor traksi AC dan penyuplai daya beban auxiliary. Oke, mungkin itu saja beberapa tambahan materi. Silahkan teman-teman pelajari untuk lebih baik lagi ya. Teman-teman bisa kembangkan. Nah, mungkin sampai sini sebelum kita masuk ke materi yang harusnya hari ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Monggo, silahkan raise hand aja. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti harapannya UTS-nya bagus semua ini ya. Nggak ada yang ngasal nanti jawabannya ya. Oke, saya, saya lanjut ya ke materi berikutnya. Ini nggak kalah menarik ini, yang TCMS.
Oke, sudah terlihat ya di layarnya teman-teman. Nah, ini adalah materi terakhir di momen sebelum UTS yang juga tidak kalah penting bagi sistem propulsi. Bentar saya cek dulu ya. Oke, aman. Yang pertama, TCMS. Pengertiannya TCMS. Oke, TCMS ini adalah sebuah sistem yang ada pada kereta, artinya terinstal di dalam kereta. Ya, sebutannya kalau di sini adalah onboard system yang berisi CPU atau istilahnya otaknya dan juga input-output. Jadi bukan hanya otak, tapi punya input dan output untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bawah ini. Yang pertama adalah information center. Artinya apa? Kereta modern itu sudah apa ya? Pada hakikatnya semua komponen harus mampu termonitor di dalam CPU. Jadi kalau kita mau melihat sebuah status semuanya ya, kalau dari sini ya ada 16, ya 16 ya, itu harus mampu dibaca datanya dan dikumpulkan datanya untuk mampu melakukan eh, apa namanya pengelompokan data. Yang nanti pengelompokan data ini digunakan untuk operator maupun orang maintenance untuk melihat apakah data-data tersebut masih aman atau sudah di titik harus dilakukan penggantian. Nah, dari sini sebentar ya, saya lihat. Oke, sebentar teman-teman, ada satu slide yang ternyata belum saya masukin. Sebentar ya. Oke, sudah saya masukkan. Tadi saya masukkan slide ini. Namanya predictive maintenance. Tapi nanti kita bahas. Jadi definisi information center ini adalah bagaimana caranya seorang operator mampu mengetahui kapan komponen tersebut harus dilakukan penggantian atau komponen tersebut harus dilakukan perawatan. Kalau tidak ada peran TCMS di sini, maka digitalisasi aktivitas tersebut tidak akan mampu dipenuhi oleh operator. Karena ketika kita lihat sejarahnya, semua komponen tersebut dimonitor secara manual dan secara offline, yang prinsipnya itu tidak
tidak bahasanya adalah time consuming dan tidak efisien secara waktu maupun aktivitas. Nah, detailnya ada di slide berikutnya ya. Lalu yang kedua, sebentar ngapain? Oke. Yang kedua itu adalah control subsystem. Artinya TCMS ini sudah mampu membuat seluruh komponen yang ada di kereta mampu dikendalikan hanya dalam satu HMI saja. Misalkan ya, sebagai contoh, kita mau mematikan lampu atau buka tutup pintu, atau misalkan menaikkan atau menurunkan suhu kabin, itu sudah harus mampu di setting dari TCMS. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah poin ini ya, yang harus di-highlight dengan baik, which are not directly related to train safety and performance. Maksudnya apa? Walaupun mampu mengendalikan seluruh komponen yang ada di dalam kereta, tapi tidak boleh mengendalikan yang namanya sistem propulsi. Memonitor boleh, tapi tidak boleh mengendalikan sistem propulsi atau sistem pengereman. Jadi ada dua item yang tidak boleh dikendalikannya secara melalui TCMS. Karena ketika TCMS ini fail, jangan sampai nanti kereta itu tidak bisa berhenti atau bahkan kereta ini tidak bisa berjalan. Ini kan berbahaya. Lalu yang nomor 3 ini memang bridging communication. Biasanya sistem propulsi, definisi bridging ini adalah jembatan ya. Bukan berarti sistem propulsi ke TCMS saja atau brake system ke TCMS saja misalkan. Tapi ketika propulsion system mau ngobrol dengan brake system, dengan adanya TCMS mereka jadi memiliki jalan atau jembatan yang tadinya mereka nggak bisa ngobrol, tapi karena mereka saling tukaran data lewat TCMS, maka mereka bisa saling menukar informasi. Seperti itu. Jadi salah satu fungsinya adalah bridging communication atau penjembatan komunikasinya mereka. Dan tidak harus brake system dan propulsion system ya, yang lain lah. Lalu yang keempat adalah record train data. Jadi data yang tadi sudah dikirimkan ke CPU untuk bisa dilakukan analisa performa maupun kehandalan komponen itu bisa diberikan melalui sistem record atau data record yang ada pada TCMS. Gitu ya. Karena bisa jadi ada laporan, misalkan ya, ada laporan boginya kok bergetar atau boginya berisik, begitu roda ya. Ternyata dilihat setelah sampai ke depo, dilihat recordnya. Yang tadi jam berapa nih terdengar bunyi? Oh ternyata datanya benar ini, ada kejadian vibrasi yang sangat luar biasa, dan ketika adanya record data ini jadi bisa memvalidasi benar ternyata ada kesalahan. Tapi kalau tidak ada data record, bisa jadi itu hanya pendapat dari orang saja. Bisa jadi operator itu akan bilang itu feeling Anda saja, tidak ada buktinya. Nah, dengan adanya record data ini semua berbasis data, dan itulah salah satu fungsi TCMS. Lalu ini adalah
satu slide yang saya selipkan terkait predictive maintenance. Salah satu fungsi dari TCMS tadi adalah mendukung perawatan dari sebuah komponen yang terinstal dalam kereta. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa tipe-tipe perawatan. Dan dari tipe-tipe perawatan ini kita bisa lihat ya, yang pertama sebutannya adalah planned maintenance atau perawatan yang direncanakan. Dan inilah yang masih dijadikan kondisi perawatan saat ini. Bisa jadi ya, misalkan ada sebuah komponen yang dijadwalkan diganti setiap 2 tahun. Lalu nanti setelah 2 tahun, kemudian baru diganti lagi, dan lain sebagainya. Tapi bahasanya adalah di sumbu X ini, too early. Definisi too early ini bisa jadi sebenarnya belum terlalu kritis untuk diganti, makanya sumbu Y-nya masih di bawah. Bisa jadi komponen tersebut masih tahan sampai 3 tahun misalkan. Tapi kenapa harus diganti di 2 tahun? Nah, itu kan sangat menambah cost ya. Nah, dari sini dengan menggunakan TCMS, kita harus mampu sampai ke angka yang namanya predictive maintenance. Tapi sebelum masuk ke predictive maintenance, kita biasanya masuk dulu ke namanya condition based maintenance atau CBM. Nah, dengan adanya peran TCMS, ya saat ini kita baru menerapkan atau berusaha menerapkan ke titik yang namanya CBM. Belum masuk ke predictive maintenance. Jadi definisi condition based maintenance ini adalah sebuah maintenance yang dilakukan ketika komponen tersebut ada memiliki tanda-tanda yang tanda-tanda tersebut baru bisa dilihat ketika operator melihatnya. Jadi kalau tujuan akhirnya adalah predictive maintenance, yang semua data-data yang dianalisa oleh bisa memberikan informasi bahwa data tersebut valid dan komponen tersebut harus diganti dalam seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Itu definisi dari predictive maintenance. Tapi sebelum sampai sana, setidaknya dengan menggunakan TCMS, kita bisa memenuhi condition based maintenance terlebih dahulu, di mana condition based maintenance ini masih membutuhkan operator atau masih membutuhkan manusia dalam menganalisa datanya. Tapi setidaknya data tersebut sudah terkumpul terlebih dahulu. Apakah cocok komponen ini diganti atau masih belum berdasarkan analisa data. Lalu predictive maintenance ini apa bedanya dengan condition based maintenance? Nah, predictive maintenance ini kita sudah harusnya sudah menggunakan machine learning atau ya zaman sekarang sebutannya AI. Di data-data tersebut kita biarkan AI ini mempelajarinya dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa komponen ini sudah harus diganti ya anggaplah 1 minggu ke depan. Nah, dari situ kita bisa mengupgrade diri kita yang sebelumnya ada di planet maintenance, ini adalah too early. Tapi kalau corrective maintenance, kita harus menunggu gangguan dulu. Nah, 2 inilah yang saya lingkari warnanya apa ya? Warna ungu ini ya. Inilah yang masih dilakukan oleh operator yang ada di Indonesia. Belum bisa masuk ke
lingkaran merah, tapi masih yang di lingkaran ungu. Pilihannya adalah mengikuti jadwal penggantian atau nunggu rusak. Karena bisa jadi sebelum jadwalnya sudah rusak duluan, itu juga lebih banyak terjadi. Tapi dengan menggunakan eh, TCMS dan data learning, semua itu bisa diketahui dan bisa dipelajari. Daripada menunggu masalah, lebih baik dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak terlalu cepat, tapi tidak juga terlalu lambat. Nah, di sini corrective maintenance sebutannya adalah most expensive karena harus mengirim maintenance team ke jalan atau ke lintas. Lalu setidaknya transportasi secara backupnya harus disediakan. Contohnya, misalkan yang kemarin beberapa waktu lalu ya, ada kereta yang anjlok, otomatis kan harus menyediakan backup transport dari sebelum para penumpang ini ya komplain dan marah ya, pasti harus diambil dulu penumpangnya, lalu dibawa sesuai dengan tujuannya. Efek berikutnya adalah delay. Jadi dari sini memang yang paling mengerugikan adalah delay ke pelayanan kereta lainnya. Lalu untuk yang ini ya, yang flight maintenance tadi mengikuti jadwal resmi dari OEM, tapi prematur part replacement. Definisi prematur ini terlalu dini. Penggantian part itu terlalu dini. Efeknya adalah bisa jadi tidak hemat juga. Nah, condition based maintenance ini yang tadi saya sampaikan, direct measurement and estimation of real condition. Jadi data tersebut sudah ada di dalam data loggernya, tapi masih membutuhkan manusia untuk memutuskan apakah diganti atau tidak. Lalu predictive maintenance ini, nah ini definisinya adalah harus menggunakan smart sensor, IoT untuk continuous data collection. Nah, oh ya, yeah. Predictive maintenance ini adalah improvement dari condition based maintenance dan sudah menggunakan machine learning untuk menyimpulkan bahwa komponen ini harus segera dirawat, jadi tidak membutuhkan analisa tambahan dari operator lagi. Nah, dari sini sistem availability, artinya ketersediaan sarana kita, itu dapat secara signifikan meningkat dengan cara mengurangi maintenance cost. Nah, gimana caranya? Kita harus bisa memprediksi secara waktu, timely prediction of the maintenance needs of the system. Jadi dengan menggunakan predictive maintenance, memang kita investasi besar di sistem TCMS dan machine learning-nya, tapi ketika sistem tersebut sudah mature, sudah aman, robust untuk dijalankan, maka sangat bisa efisien sekali pengeluaran untuk maintenance-nya. Dan mudah-mudahan perkereta apian Indonesia bisa menguasai sampai di titik yang predictive maintenance, walaupun sekarang kita masih berusaha masuk ke condition based maintenance. Ini tambahan ya ilmu untuk teman-teman, siapa tahu kerja nanti di perawatan atau kerja sebagai manufaktur kereta. Jadi bagaimana menyiapkannya, bagaimana menganalisanya, siapa tahu bisa memberikan requirement ke manufaktur. Dan negara maju sudah menerapkan ini. Nah, kita juga harus bisa menerapkannya. Ya, tantangannya besar, tapi dengan penguasaan teknologi kita harusnya ya lebih mampu dalam menjalankan tantangan besar ini. Oke. Dari sini semua kereta-kereta
modern pasti sudah dilengkapi oleh TCMS. Baik itu IMU, DEMU, diesel elektrik, kereta KRL, metro ya, LRV, light rail vehicle, dan high speed train. Nah, dari sini eh, dengan adanya TCMS itu sangat memudahkan ketika kereta harus dilakukan penggandengan. Ya seperti ini. Jadi data tersebut mampu bertukar satu sama lain tanpa harus menggunakan kabel yang rumit. Cukup dengan menggunakan kabel komunikasi yang dihandle langsung oleh software dan mereka bisa bertukar datanya. Nah, di sini salah satu fungsi dari TCMS adalah salah satu fungsi tambahan ya. Ini lebih ke penerapan teknis. Kita dengan mudahnya melakukan integrasi dan mengoptimasi train car system. Train car system ini maksudnya kalau seperti multiple unit, di mana data-data tersebut harus didistribusikan. Nah, itu harus mudah untuk diintegrasi karena adanya TCMS. Lalu yang secara teknis mendukung adalah ini, mereduksi nilai atau jumlah dari wiringnya. Jadi dengan menggunakan TCMS tidak ada lagi kabel yang terlalu banyak, semua dikirimkan menggunakan komunikasi. Tinggal sisa kabel-kabel yang utama, yang penting dan utama seperti pengereman dan powering. Lalu, nah, data-data itu bisa dengan mudah dikumpulkan, bisa mudah dikonsolidasi, sehingga mudah untuk melakukan analisa data ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi ini lebih ke view-nya seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita bisa melihat semua datanya untuk mengverifikasi, lalu kita melihat onboard check function, artinya kalau bahasa mudahnya adalah self check. Jadi dengan kita pencet sistem di sini, dia langsung ngecek komponen ini berguna, komponen ini masih bisa digunakan atau tidak. Itu bisa dilakukan self check secara onboard. Jadi kita bisa memaintain hanya dengan satu layar saja. Lalu operation function-nya juga bisa kita lihat dengan menganalisa data-datanya seperti ini. Jadi artinya definisi time saving effect adalah dengan menggunakan conventional cars atau kereta-kereta zaman dulu itu hanya membutuhkan sekitar 120 menit untuk ngecek semuanya. Nah, tapi dengan menggunakan TCMS, cukup melihat data dari TCMS aja mengetahui bahwa ini komponen tersebut sudah harus diganti misalnya, atau memastikan semuanya jalan dengan baik. Kita tidak perlu jalan ke masing-masing komponen, cukup lihat dari hari ini saja. Dan ini bisa ya secara praktis bisa menurunkan waktu dari 120 menit ke 40 menit. Dan data ini pun dari Mitsubishi, artinya ya sudah resmi data-data ini dianalisa oleh mereka. Lalu berikutnya ini adalah komponennya TCMS. Teman-teman bisa membayangkan apa yang ada di sini ya, sebenarnya CPU, artinya ini adalah otak utamanya. Lalu di sini adalah komunikasi, yang WTB ini sebutannya adalah komunikasi antar gerbong, antar trainset ya. WTB ini komunikasi antar trainset, MVB komunikasi antar gerbong, baik itu gerbong
kabin atau gerbong lainnya. Ethernet switch ini juga sama, dan berikutnya adalah power supply. Ini standar ya. Power supply pasti dibutuhkan untuk menyalakan dia semua. Nah, ini sebutannya lagi, kalau satu card tadi, ini ya, itu biasanya kita sebut dengan komponen complete sistemnya, tapi secara distributed sistemnya itu adalah terdiri dari Central Processing Unit, CPU-nya, di mana CPU ini adalah yang memproses semuanya, biasanya terletak di kabin. Lalu yang berikutnya adalah HMI. Nah, HMI ini adalah antarmuka antara manusia ya sebagai operator ke sistemnya. Jadi melihat semua sistem melalui HMI ini. Lalu ada remote I/O, ini bisa digital input atau digital output, dan analog input atau analog output. Dan ini adalah data mentah yang diambil di tiap-tiap gerbongnya, lalu didistribusikan ke CPU. Nah, ini yang tadi MVB communication, Ethernet switch. Nah, ini yang disebut dengan WTB. Ini adalah digunakan ketika transit-nya dikopel. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Biasanya HMI itu diletakkan di sini, di kabin masinis ya. Dan ini adalah kabinnya, kabinnya LRT Jabodebek kalau nggak salah. Dan ini HMI-nya menunjukkan ya seperti ini. Dan ini adalah view instalasinya di dalam panel. Ini seperti ini. Ini koneksi kabelnya seperti ini. Dan untuk digital input output, prinsipnya sih yang teman-teman bisa lihat ya, apa yang ada di dalam digital input output. Ada front relay cabin, rear relay cabin, front relay cabin 2, rear relay cabin 2, forward, reverse, dead man switch, door open out close, right, door out close out close ya, left command, terus lalu door 1 switch, door 2 switch, dan lain sebagainya. Jadi ya artinya dari sini semua informasi masuk ke dalam remote I/O modulnya dan dikirimkan ke CPU untuk bisa ditampilkan semua statusnya yang ada di dalam kereta tersebut. Dan biasanya untuk mengujinya ya kita masih pakai switch simple seperti ini. Untuk yang analog input dan output, prinsipnya ada yang menggunakan tegangan, ada juga yang menggunakan resistance. Biasanya resistance ini kita gunakan untuk mengendalikan suhu, dan biasanya suhu ini kita pakai untuk mengendalikan AC. Jadi sistem AC itu sudah dikendalikan oleh TCMS, di mana TCMS ini nanti set point suhunya dapat dilakukan penyetingan melalui HMI di sini. Misalkan kerasa terlalu dingin, maka suhunya bisa dinaikkan menjadi nilai tertentu, tapi eksekutornya adalah yang ada pada tiap-tiap gerbong. Ya seperti ini ya eksekutornya. Dan dengan menggunakan TCMS, kita sudah mampu mengendalikan dan memberikan set point AC dari satu tempat saja, baik itu dari masinis atau dari definisinya CSOT. CSOT itu Customer Service on Train, biasanya di kabin belakang atau ya memang di kabin masinis depan. Nah, kabin paling belakang itu ya tempatnya customer service.
Kalau di kereta penumpang, biasanya di kereta makan, itu ada tempat CSOT-nya atau kondekturnya bekerja. Lalu di sini adalah arsitektur total sistemnya yang tadi saya sampaikan. Biasanya tiap-tiap CPU, kita sebutannya ya VCU, Vehicle Control Unit, diletakkannya di kabin. Ketika saya sampaikan kabin, itu sebetulnya adalah eh, tempat di mana muka atau ekor dari si kereta ini. Itu sebutannya kabin. Jadi CPU itu prinsipnya hanya ada di kabin, baik itu kabin paling depan atau kabin paling belakang. Lalu di tiap-tiap gerbong itu ada yang disebutannya remote I/O module. Remote I/O module inilah dia sebenarnya tidak memiliki CPU, hanya saja digital input maupun digital outputnya dikendalikan tetap dari CPU ini atau ya CPU ini, CPU depan atau CPU belakang. Hanya saja RIOM ini adalah definisinya remote, artinya kendali jarak jauh. Tetap kendalinya melalui MVB untuk bisa mendistribusikan siapa yang harus memberikan DO, siapa yang harus memberikan analog output, dan pembacaan digital inputnya juga dikirimkan melalui MVB ini. Seperti itu ya. Lalu untuk obrolan ke TCU itu menggunakan Ethernet dan melalui Ethernet switch seperti ini. Dan HMI juga sama. Dan untuk kebutuhan predictive maintenance kita sudah menyiapkan modem. Jadi sebenarnya salah satu kereta yang sudah dibuat, data-data tersebut bukan hanya sudah dikumpulkan ke CPU, tapi juga sudah diupload ke server. Walaupun balik lagi masih belum sampai titik predictive maintenance, karena predictive maintenance itu butuh menggunakan mesin untuk menganalisa datanya. Sehingga itulah salah satu alasan kenapa kereta feeder KCJB, alhamdulillah sampai detik ini volume atau frekuensi gangguannya lebih sedikit karena sudah bisa diketahui sejak dini dengan menggunakan teknik seperti ini. Tapi kereta-kereta lainnya yang sebelum-sebelumnya belum pernah diterapkan sistem seperti ini sehingga tetap harus manual melakukan pengecek. Seperti itu. Lalu ini adalah ketika ini ketika couple trainset. Jadi ketika kereta itu harus dikouple, anggapannya dikouple 2 trainset sekaligus, data yang ada di trainset 1, bagaimana caranya mengirim ke trainset 2 dan bagaimana komunikasinya, itu sebutan yang kami gunakan adalah menggunakan WTB. WTB ini kepanjangannya apa tadi, saya sendiri lupa. Wire Train Bus. Dan untuk apa yang ada di trainset tersebut ya masih sama ya, seperti slide sebelumnya. Tapi antar trainset mereka ngobrol dan komunikasi melalui komunikasi WTB. Oke, mungkin kelihatannya nggak sampai 120 menit, alhamdulillah. Dari saya itu saja untuk pertemuan terakhir ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dan apa yang akan didiskusikan, silahkan. Utamanya untuk mensukseskan UTS-nya teman-teman di hari Senin lusa ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke Budi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi untuk presentasinya hari ini. Baik, teman-teman, mungkin saya mau tanya dulu, apakah teman-teman sudah ada dapat jadwal UTS?
Sudah, Bu. Halo, Udah, Bu. sudah ya? Baik. Kalau tidak salah, Propusi hari Senin ya? Iya, Bu, hari Senin. Oke, baik. Nanti di Google Classroom akan saya share ya, apa saja yang harus teman-teman persiapkan, mulai dari kisi-kisi yang tadi sudah disampaikan sama Pak Andis, akan saya tulis lagi nanti di Google Classroom, biar teman-teman tidak lupa. Dan apa saja yang dipersiapkan, apakah mungkin boleh membawa kalkulator, apakah boleh membawa cheat sheet atau tidak, nanti saya akan jelaskan di Google Classroom. Dari teman-teman sendiri mengenai pertemuan 1 sampai pertemuan 7, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan teman-teman. Bebas saja ya. Ya. Bertanyalah sebelum tersesat di UTS. Iya. Insya Allah sih aman ya. Nah. Tapi silahkan kalau mau bertanya. Prinsipnya sih saya juga nggak enak kalau teman-teman tidak bisa jawab UTS-nya karena sayanya menjelaskannya kurang lengkap atau kurang jelas. Nah, silahkan ketika ada yang kurang jelas disampaikan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan apapun, mau dari apa yang ada di materi atau di luar, ya juga silahkan. Misalnya kalau nggak ada pertanyaan itu ada 2, Bu. Kalau nilai UTS-nya bagus, alhamdulillah berarti saya nyampaikannya clear. Tapi ketika ternyata soal UTS-nya jelek semua, nah biasanya dosennya ini saya yang ngajarin berarti nggak clear ini. Gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada feedback juga untuk saya. Baik. Jadi memang hanya 2 ya. Jika teman-teman tidak ada yang bertanya, berarti kita anggap sudah siap dan sudah paham untuk mengikuti UTS. Gitu. Untuk soalnya, ya saya spill sedikit ya. Nanti ada esai tentu saja. Apakah ada hitungan? Teman-teman yang kemarin ada tugas mengenai perhitungan ya. Nah, itu dipelajari lagi. Yang tugas kuis yang kemarin diberikan itu membantu untuk menjawab soal UTS nantinya. Seperti itu. Ya, dari saya mungkin nggak bisa sedetail itu karena memang ilmu perkeretaapian sangat luas ya teman-teman. Tapi harapannya yang ini yang sudah saya sampaikan bisa jadi bekal teman-teman nanti melangkah ke yang lebih detail atau yang lebih dalam lagi. Karena biasanya yang saya sampaikan ini adalah yang sudah diterapkan. Artinya kalau dulu bisa jadi ya ketika saya kuliah nerimanya banyak, tapi ternyata ada yang nggak dipakai, ada yang dipakai, ada yang ternyata hanya sekedar lewat aja. Nah, tapi insya Allah sih yang saya sampaikan ini yang dipakainya. Jadi ilmu dasar yang dipakai untuk nanti teman-teman bisa menggunakan ke depan. Sepertinya sih itu ya. Untuk yang setelah UTS berarti nanti Bu Dina ya, betul, Pak. Yang lanjut ya. Oke. Iya, betul. Jadi nanti di saya bakal fokus kita ke perhitungan fraksi dan juga menghitung kok bisa sih kereta tuh narik sekian gitu, kok bisa kereta tuh bergerak ini gitu ya. Oke. Baik. Memang menarik juga di situ ya. Betul, silakan ya. Betul. Baik, teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, dan untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS dari saya dan juga Pak Andi ya. Semangat untuk UTS-nya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa belajar. Dan juga dari Pak Andi, mungkin nanti kita bakal ketemu di lain hari ya Pak. Insya Allah banyak kesempatan ke depannya. Dari teman-teman yang mungkin nanti mau KP di INKA ya. Mereka nanti akan KP Pak, ada kerja praktik di liburan semesteran nanti. Jadi semoga teman-teman yang tertarik ke sarana
bisa mencoba mendaftar di INKA. Dan semoga nanti ketemu sama Pak Andi di sana, sama Pak Satyo juga. Baik, Iya, betul. baik Pak Silakan. Andi. Kalau Terima ya, kasih banyak Pak untuk siap, pertemuan Bu. hari ini. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili dari Prodi dan juga ITERA. Semoga kita bisa ketemu dan berkolaborasi lagi di lain kesempatan Pak Andi. Siap, ya Bu Dina. Terima kasih. Dari saya mohon maaf jika ada salah ya teman-teman. Sampai bertemu lagi. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap, izin live nih Bu. Iya Terima Pak. kasih banyak. Oke teman-teman, UTS-nya hari Senin, seingat saya jadwalnya pagi. Nanti akan saya share pengetahuan mengenai UTS. Dosen-dosen ini boleh bawa chipset atau enggak, boleh bawa kalkulator atau enggak, boleh bawa buku atau tidak. Akan saya jelaskan semuanya di Google Classroom. Untuk teman-teman akhir ini akan nanti di-share oleh Pak Andi materinya seperti biasa di Google Classroom. Jadi nanti ditunggu saja teman-teman, semangat untuk UTS-nya. Kita bakal ketemu lagi pertemuan berikutnya dengan saya. Kita boleh kelasnya online untuk kelas teknik fungsi dan sistem kontrol. Apakah ada pertanyaan?